Salam, selamat berkebaktian untuk kita semua dan semangat lakukan setiap jemaat yang hadir di dalam kebaktian online pada pagi ini. Dan bagi jemaat yang baru, angkat tangan Anda. Dan jemaat yang setia bersama kita, tepuk tangan. Dan haleluya, dan sepercaya dimanapun kita berada pada pagi ini, saya harap kita di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang baik-baik, dan sepercaya dimanapun kita mengadakan kebaktian baik di gereja ataupun di dalam secara online seperti ini, dan sepercaya setiap kita diberkati dengan luar biasa. Dan sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita tundukkan kepala dan saya membawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, pada pagi ini Tuhan mengucap syukur Tuhan atas kesempatan ini di mana kami dapat mengadakan kebaktian online bersama-sama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap kami, dan kami percaya Tuhan walaupun kami melakukan kebaktian secara online, Engkau juga Tuhan yang hadir bersama-sama kami di dalam kebaktian ini. Dan Tuhan, di dalam sepanjang kebaktian ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan memberi kami hikmat untuk belajar daripada firman Engkau yang sebentar nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat daripada kebaktian pada pagi ini Tuhan, setiap kami diberkati, setiap yang hadir Tuhan, Engkau Tuhan yang menyentuh setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, ini doa kami, terpuji nama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Kita Allah yang baik, perkasa dan karena kesudahan kasih ya Tuhan. Amin. Setiamu Tuhan, selalu berkata-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya.
Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. Jesus. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help come from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord.
pengharapan kami dalam Engkau. Oh, you are good, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Biar segala yang bernafas terus memuji Engkau, Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera, selamat bertemu kembali kepada semua kita jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda yang dapat hadir di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih ada kesempatan sekali lagi untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mungkin dalam beberapa waktu ini saudara kita selalu mendengarkan khotbah ataupun firman Tuhan dari sumber-sumber yang lain yang saya percaya terus menguatkan kita di dalam musim pandemik COVID-19 ini. Tetapi doa saya pada pagi hari ini adalah biar kita terus mempunyai hati yang tetap rindu dan haus akan firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama mendengar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa yang baik, segala pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang menyertai kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus sekali lagi untuk kami sama-sama duduk di hadapan Engkau, di dalam hadirat-Mu, sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, dimanapun jemaat kami yang hadir dalam ibadah online kami, Engkau menjangkau mereka dengan kasih-Mu yang tidak pernah kami fikirkan Tuhan. Memberikan kami ketenangan, memberikan kami keselesaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman ini akan terus menguatkan kami, akan terus menyegarkan roh kami sekali lagi Tuhan Yesus, agar kami tetap berdiri, tetap bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami dalam beberapa waktu ini dan kami percaya hari-hari ke depannya Engkau akan terus menyertai, Engkau akan terus melindungi setiap pribadi kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan, Engkau yang berbicara. Berkati setiap kami yang mendengar, biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat yang terbaik di dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, this is the season of transition, yaitu musim perubahan. Banyak hal yang terjadi di persekitaran kita, di dalam community kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Dan kita tidak pasti apa akan kesudahannya. Kita mungkin mulai risau, kita mungkin hilang fokus, kita hilang semangat dan sebagainya. Banyak hal yang mungkin bermain di pikiran kita dan membangkitkan kerisauan di dalam hati kita. Hari ini saudara, saya mau mulakan dengan sebuah kisah di dalam Alkitab di mana Yesus dan murid-muridnya menaiki perahu. Di dalam perjalanan mereka datang angin ribut dan ombak yang kuat sehingga perahu mereka hampir dipenuhi air. Saya percaya ramai kita mendengar kisah ini dan saya mau kita belajar apa yang terjadi. Ketika itu Yesus sedang tidur, saudara. Lalu murid-muridnya mengejutkan dia. Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam. Nah, soalan yang sama saya tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli apa yang kami alami? Saudara-saudari yang saya kasih, ada dua perkataan yang keluar daripada mulut Yesus ketika dia meredakan angin dan ombak yang kuat itu. Yesus berkata, diam, tenanglah. Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Lalu Yesus berpaling kepada murid-muridnya, bertanya kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya? Ini adalah jawaban bagi persoalan saya. Tuhan berkata, diam, tenanglah. Maka angin dan laut itu menjadi tenang. Tuhan berkata, diam dan tenanglah.
dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Be still and know that I am your God. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita lewati, saya mau meneguhkan kita lewat firman Tuhan yang saya beri tajuk, Tuhan akan meluruskan jalanmu. God will direct your path. Haleluya. Jadi dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga 6, kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 hingga 6 ini saudara, mengandungi satu janji yang luar biasa yang dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu Tuhan akan meluruskan jalan kita, ataupun Tuhan akan menuntun jalan kita, ataupun Tuhan akan keep us on the track, dan kita tidak akan tersasar dari jalan Tuhan. Nah, ini adalah satu janji yang luar biasa, karena Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Baik itu perjalanan pelajaranmu, baik itu dalam perjalanan pekerjaanmu, baik itu dalam keluargamu, baik itu dalam keuanganmu, dan jalan-jalan yang lain yang sedang ataupun akan kita lalui. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Wow, ini adalah satu janji yang luar biasa. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25, Daud mengatakan, dari usia muda hingga tua sekarang, tidak pernah kulihat orang benar diaibkan Tuhan atau anak cucunya mengemis untuk makan. Dia berkata tidak pernah dia melihat orang benar diabaikan oleh Tuhan, ataupun anak cucunya mengemis untuk makan. Tetapi janji bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita ini adalah satu janji yang bersyarat. Conditional promise. Ya, jadi kita perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu, maka Tuhan akan bertindak untuk meluruskan jalan kita. Apa syaratnya saudara? Ada 3 di dalam ayat ini tadi dikatakan. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, ingatlah Dia dalam segala jalanmu. Jadi pagi hari ini saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama daripada Amsal 3 ayat 5 hingga 6 ini. Yang pertama adalah Tuhan meluruskan jalan orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan meluruskan jalan orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Segala jalan-jalan yang kita akan lewati, serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Firman Tuhan berkata, maka Dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak, meluruskan jalan kita. Jadi hari ini saudara, kita harus mulai dengan percaya. We have to start with trust. Kita mau Tuhan memimpin hidup kita, meluruskan jalan kita. Kita harus belajar untuk percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, percaya. Nah, percaya bukan hanya sekadar di kata-kata kita. Kita katakan, Tuhan, saya percaya. Tetapi percaya kita harus dengan sepenuh hati kita. Ya, ketika murid-murid Yesus tadi, mereka juga adalah orang-orang yang percaya. Tetapi ketika ada angin taufan, mereka mulai khawatir. Sama seperti Petrus saudara, ketika Tuhan berkata, percayakah engkau ini aku? Petrus berkata, aku percaya. Dan dia memiliki satu keyakinan sehingga dia boleh berjalan di atas air. Namun ketika ada angin, ada badai yang terjadi, imannya mulai goncang. Dan ketidakpercayaan, kekhawatirannya mulai menggugat imannya sehingga dia mulai tenggelam. Jadi saudara, percaya itu bukan hanya sekadar kata-kata kita, tetapi percaya itu harus dengan sepenuh hati kita. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita
Firman Tuhan berkata, kita adalah orang yang berbahagia jika kita percaya walaupun kita belum melihat akan hal itu. Meskipun kita belum melihat, kita belum merasakannya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. God is in control. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 hingga 3, Yesus berkata, janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidakkah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Nah, jika ada tempat yang Tuhan sediakan di surga, disediakan untuk kita, orang-orang yang percaya, tidakkah Dia akan menyediakan hal-hal yang lain juga bagi kita selama kita masih hidup di muka bumi ini? Saya percaya, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Allah yang adil, dan Dia pasti menyediakan kita dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, dengan keperluan, dengan keluarga dan sebagainya bagi mereka, bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi jika kita mempercayakan Tuhan tentang keselamatan kita, kalau kita berkata bahwa keselamatan saya hanya ada di dalam Tuhan, kenapa tidak kita percayakan Dia akan hal-hal yang lain juga di dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya bahwa Tuhan boleh menyelamatkan kita, segala hal yang lain juga kita harus percayakan kepada Tuhan dalam apapun yang kita lewati dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan itu melihat hati kita. Nah, ketika Tuhan temukan hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka Dia akan meluruskan jalan orang itu. Ketika Dia menemukan ada orang yang sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hatinya, maka Dia akan meluruskan jalan orang itu. Dia akan memimpin kemana seharusnya dia pergi. Haleluya. Nah, hati yang percaya kepada Tuhan ini seperti apa? Nah, seperti mana hati yang percaya kepada Tuhan? Kita akan melihat ya contoh daripada Maria, yaitu ibu Yesus sendiri, di mana dia memiliki sebuah hati yang percaya kepada janji Allah dengan sepenuhnya. Hati yang percaya adalah hati yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 38, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, semoga terjadi kepadaku seperti yang engkau katakan. Dia mengatakan, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Nah, dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria meresponi dengan penuh percaya, sepenuh hatinya dia percaya, lalu berkata, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Meskipun pada mulanya dia berkata bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi, dan pada akhirnya dia meresponi, percaya dengan sepenuh hatinya, biarlah itu terjadi seperti apa yang engkau katakan kepadaku. Nah, sama juga ketika kita melafazkan ikrar perkawinan, kita menyerahkan hati kita kepada pasangan kita, dan kita percaya bahwa dia akan berpegang kepada ikrar perkawinan yang dilafazkan, baik dalam miskin atau kaya, baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam sihat ataupun sakit. We make a promise sebelum kita menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Kita percaya apapun yang kita akan lewati seterusnya, walaupun kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa we will go through this together. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga menyerahkan sepenuh hati kita kepadanya dan percaya kepada setiap janji-janjinya. Nah, ada sebuah lagu lama yang mengatakan begini, saudara. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku
ikuti Dia terus. Nah saudara, berserah kepada Yesus, tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita berserah sepenuhnya. Ku kasihi, ku percayai, ku ikuti Dia terus, saudara. This is how we surrender our life. Bukan hanya sebahagian hidup kita, tapi kita berserah sepenuhnya kepada Yesus Tuhan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, kita memiliki musuh, yaitu iblis, yang tidak mau kita percaya sepenuhnya dan tidak mau kita menyerahkan hati kita kepada Yesus. Iblis sudah berjaya mengalahkan manusia yang pertama. Dia menghalang manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, daripada percaya kepada Allah dengan sepenuh hati mereka. Dan iblis juga mau melakukan hal yang sama kepada setiap pribadi kita pada hari ini. Dia coba meletakkan keraguan di dalam hati kita tentang niat ataupun tujuan ataupun purpose sebenar Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia coba menipu kita dengan menawarkan rancangan yang seolah-olah kelihatan lebih baik daripada apa yang Tuhan tawarkan kepada setiap pribadi kita. Kita juga boleh belajar daripada kisah Ayub, di mana iblis akan terus mencoba menjatuhkan kita ketika dia menemukan ataupun ketika dia mendapatkan kita memiliki sesuatu yang istimewa dengan Tuhan. Ketika iblis tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang rapat, yang akrab dengan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Iblis akan menggunakan hal yang sama kepada setiap pribadi kita. Dia akan coba untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita, menyesatkan kita. Saudara-saudari, percayalah kepada Tuhan, karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun saudara yang akan terjadi, yang kita pikirkan ataupun yang kita impikan, segalanya mungkin. All things are possible. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, percayalah juga kepada Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Dan kita boleh baca ayat-ayat yang seterusnya. Tuhan adalah gembala kita. Seorang gembala yang baik itu menyediakan yang terbaik untuk domba-dombanya. Kita tidak akan kekurangan apapun selama kita masih percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah pertolongan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Dalam Mazmur 121 dikatakan, aku mengangkat mataku ke bukit. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Dikatakan pertolonganku datang daripada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan di atas segala alam semesta ini. Haleluya, Dialah sumber pertolongan kita. Percayalah kepada Tuhan, karena kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dalam Ratapan pasal yang ke-32, pasal yang ketiga ayat 22 hingga 23. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap. Belas kasihannya tidak akan pudar. Semuanya baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sungguh luar biasa, saudara. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bukan kasih yang sama, yang sama, tapi selalu baru kasih Tuhan. Selalu baru kasih Tuhan bagi kita setiap pagi. Jadi saat kita meninggalkan kehidupan lampau kita, dosa-dosa lama kita, Tuhan tidak akan mengingatkan hal itu. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengampunan, setiap hari kasih-Nya kepada kita itu selalu baru. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia mengenali siapa kita. Dia mengenali siapa kita lebih daripada kita sendiri mengenali siapa diri kita. He holds our future. Dia tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan seterusnya dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu. Jadi percayalah kepada Tuhan, karena Dia mengenali siapa kita. Di dalam Mazmur 139 dikatakan,
Tuhan, Engkau telah menelitiku dan mengenalku. Engkau mengenal dudukku dan berdiriku. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Tuhan meneliti kita, Dia mengenal kita. Dia mengenal saat kita duduk, saat kita berdiri. Dia memahami setiap pikiran kita. Demikianlah Tuhan kita. Just trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Poin yang kedua, saudara, adalah Tuhan meluruskan jalan orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saya ulangi, Tuhan meluruskan jalan orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, ada dua jenis pengertian yang saya mau kita lihat ataupun saya mau kita belajar pada pagi hari ini, yaitu pengertian kita sendiri, yaitu pengertian yang bertentangan dengan pengertian Tuhan. Jadi jika ada pengertian kita sendiri, pasti ada yang kedua, yaitu pengertian yang diberikan oleh Tuhan ataupun pengertian Tuhan sendiri. Nah, yaitu pengertian yang bertentangan dengan pengertian manusiawi kita. Nah, Alkitab mencatatkan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang dianggap orang sebagai lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Ada jalan yang dianggap orang sebagai lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Nah, saudara, kita seringkali begini, bahwa kita memikirkan jalan yang kita pilih itu selalunya akan menuju kepada satu hal yang baik, tapi akhirnya menuju maut, kata firman Tuhan. Nah, jika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita akan selalu merasakan bahwa kitalah yang paling betul, kitalah yang paling benar. Nah, semuanya kelihatan betul menurut pengertian kita, tetapi ternyata salah menurut pengertian Tuhan. Jadi oleh itu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita selalu mempersoalkan Tuhan. Kita selalu lebih parah lagi, kita akan menyalahkan Tuhan karena kita merasakan bahwa kitalah yang paling benar, kitalah orang yang paling betul, dan Tuhan itu salah. Kita katakan, mengapa begini Tuhan? Seharusnya begini Tuhan. Persoalannya, siapa sekarang ini Tuhan? Nah, saudara-saudari, kita memiliki pemikiran yang benar itu adalah lebih penting, ya, jauh lebih penting daripada kita memiliki pengertian yang betul. Bagaimana kita mau menentukan pemikiran itu datang daripada Tuhan atau sebaliknya? Bagaimana kita mau menentukan bahwa pemikiran itu adalah berdasarkan pemikiran kita sendiri ataupun pemikiran yang datang daripada Tuhan? Mudah, saudara. Jika pemikiran itu selari dengan firman Tuhan, maka itu pasti pengertian yang datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang selari dengan firman Tuhan, itu adalah pasti pengertian yang daripada firman Tuhan. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan pengertian yang daripada Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak baik hari ini, saudara, coba dihalalkan oleh manusia. Karena kita melihat hal itu, kita merasakan hal itu benar, hal itu betul. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Contohnya baru-baru ini di Amerika ada sebuah hukum yang dihalalkan ataupun diperbenarkan oleh manusia, yaitu abortion ataupun menggugurkan kandungan sebagai satu kaedah kesehatan di dalam perubatan yang dipanggil reproductive health. Maka ketika hal ini dibawa ke dalam hal istilah kesehatan, maka itu dihalalkan. Itu kelihatan benar di mata manusia. Pada hakikatnya, saudara, dosa itu dipakaikan baju lain agar kelihatan tidak dosa. Nah, hal yang tidak benar kita alihkan menjadi betul bagi pandangan kita, bagi pengertian kita sendiri. Ini yang sangat bahaya, karena iblis akan coba mengubah cara fikir kita, sehingga hal yang tidak betul ataupun sehingga dosa itu, saudara, akan kelihatan baik, akan membuatkan kita merasa betul. Ini juga yang terjadi kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di mana Tuhan sudah menjelaskan kepada mereka, jangan makan buah itu, saudara. Tapi iblis percaya, datang kepada mereka, coba menawan mereka, coba memutarkan pikiran mereka. Sebenarnya kamu tidak mati, kata iblis. Lalu mereka percaya kepada iblis dan mengambil makan buah itu. Itulah yang terjadi, saudara.
Iblis akan coba memutar-belitkan kita, pandangan kita dari segi perspektif Tuhan, tukarkan kepada perspektif dunia. Namun hal yang baik yang saya mau kongsikan dengan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan mau menggantikan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Dia mau menggantikan pemikiran kita dengan pemikirannya sendiri. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, hal ini dicatatkan. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya, kita harus berubah menurut pembaharuan pikiran kita. Dengan demikian kita dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredai olehnya, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan adalah pengertian yang daripada Tuhan sendiri dan pengertian yang benar. Karena saya percaya firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah salah. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau kongsikan dengan kita, yaitu Tuhan meluruskan jalan orang yang mengakui Dia dalam segala jalannya. Nah, saudara, dalam terjemahan EVB dikatakan, ingatlah. Ya, ingatlah Tuhan dalam segala jalanmu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya temukan maksudnya lebih kuat, yaitu akuilah. Ya, not to remember but to acknowledge God. Ya, bukan untuk ingat tapi untuk mengakui Tuhan. Nah, dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 tadi, ingatlah ataupun akuilah Dia di dalam segala jalanmu. Akui Dia, acknowledge Him in all your path. Nah, bukan hanya jalan-jalan tertentu saja, tapi dalam semua jalan kehidupan kita. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus acknowledge Him di dalam setiap jalan-jalan kita? Begini, saudara, kita tidak boleh hanya mengakui ataupun acknowledge Tuhan pada hari Ahad saja, tetapi pada hari-hari yang seterusnya kita melupakan Tuhan. Kita tidak boleh hanya menghargai ataupun mengakui Tuhan pada hari Ahad bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia bertahta dalam kehidupan kita, tetapi pada hari-hari yang lainnya kita melupakan Tuhan. Dengarkan baik-baik, kita harus mengakui Tuhan, kita harus acknowledge God, baik ketika kita shopping, baik ketika kita bercuti, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam perkataan yang kita pakai ataupun pakaian yang kita pakai, apa yang keluar dari mulut kita, di dalam relationship kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, di dalam persahabatan, di media sosial kita, di status kita, semuanya harus menyenangkan Tuhan. Everything that we do, apapun yang kita buat, has to please God, seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Dia harus menjadi kepala, Dia harus menjadi bos di atas kehidupan kita. Saya percaya di tempat kerja kita, jika ada majikan orang atasan kita, ketika mereka mengatakan sesuatu, saya percaya kita tidak boleh melawan. Seharusnya Tuhan itu mengambil tempat yang begitu tinggi, yang lebih daripada majikan kita dalam kehidupan kita. Harus menjadi kepala, harus menjadi bos, menjadi pengemudi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh suka-suka melakukan apa yang kita mau lakukan. Kita sibuk 24/7 ya, 24 jam 7 hari seminggu. Lalu kita tidak ada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita berkata, tidak apa, Tuhan Engkau faham, God you understand me. Sebenarnya saudara, kita menipu diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak senang jika kita lakukan apa yang kita lakukan bertentangan dengan firman-Nya. Karena itu sama seperti kita menolak Dia. Firman Tuhan mengingatkan kita, dalam segala jalan akuilah Dia. Acknowledge Him in all your path. Dalam segala apa yang kamu lakukan, acknowledge Him, God first. Dalam memilih pasangan hidup, bagi kita yang masih single, yang masih bujang, yang masih mencari pasangan hidup, ataupun kita-kita yang sedang mau membuat keputusan, kita harus tanya Tuhan dulu. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apa tindakan yang seterusnya? What next?
Saudara-saudari yang saya kasih, jika kita boleh menunggu, bertanya dulu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu sangat interested dengan kehidupan kita. Bukannya kita decide dulu, kita buat keputusan kita dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan approve, minta Tuhan sahkan ataupun luluskan saudara. Tidak, we have to ask Tuhan terlebih dulu. Even every little things in our life, in your life, Tuhan mau terlibat sama. Karena Tuhan sangat berminat, sangat interested di dalam kehidupan kita. Belajar saudara, kita sama-sama belajar mengakui Tuhan dengan menjadi serupa dengan Dia. Masih ingat tema kita tahun lepas, memenuhi standar Allah dalam kasih, kesetiaan, dan dipenuhi Roh Kudus. Dan saya katakan kepada kita, standar Allah adalah standar saya. We want to be more like Christ, sama seperti Yesus. Jadi kita harus meletakkan standar Yesus itu adalah standar kita. Apa itu saudara? Hendaklah kamu kudus, kata firman Tuhan, sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus ayat pertama hingga 16. Kita harus memiliki hidup yang kudus, sebab Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu, baik di dalam pelayanan ataupun meresponi, bukan karena hamba Tuhan yang mengatakannya, tapi for who God is. Karena siapa Tuhan itu, kita harus hidup kudus karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kita juga harus saling memaafkan sebagaimana Allah telah mengampunimu dalam Kristus. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Hari ini saudara, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang kecewa. Baik di dalam keluarga, baik di dalam persahabatan, baik di dalam relationship. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita saling memaafkan sebagaimana Allah telah mengampuni dalam Kristus. Imagine apapun yang kita buat, besar manapun dosa kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan, we repent, kita bertaubat dan mohon pengampunan. Tuhan memberikan kita pengampunan tanpa syarat. I love you, kata Tuhan. Yes. Terusnya, sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Matius 10 ayat 8b. Sebagaimana sesuatu sudah diberikan kepada kita, dilimpahkan kepada kita, limpahkanlah pemberian, kata firman Tuhan. Give as it is given freely to you. Kita diberi dengan percuma apapun. Udara ini saudara, mungkin dalam berkat keuangan kita, Tuhan berikan secara percuma. Tuhan berikan apapun yang kita terima secara percuma daripada Tuhan. Tuhan katakan, limpahkanlah pemberian. Biarlah berkat itu mengalir kepada siapapun. Jadi saudara, kita bertindak, kita harus berpikir sebagaimana Tuhan bertindak dan berpikir. Dengan demikian, kita mengakui Tuhan. We acknowledge Him in all our ways. Nah, di dalam waktu yang tidak menentu ini saudara, saya mengajak kita, saya menyeru kita sekali lagi, baca firman Tuhan ini dalam Efesus 3 ayat 5 hingga 6 ini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia ataupun akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Pertama, percaya kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut, tapi dengan sepenuh hati kita. Bersandar bukan kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandar kepada pengertian yang datang daripada Tuhan. Ingatlah ataupun akuilah Dia dalam segala jalan kita, dalam setiap decision yang kita buat, setiap apa yang kita mau tentukan dalam kehidupan kita. Kita harus acknowledge Tuhan, kita harus mengakui Tuhan, membawa Tuhan bersama-sama dalam setiap keputusan ini. Janjinya saudara, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan menyediakan jalan keluar kepada setiap pergumulan kita pada hari ini. Jadi apapun saudara yang kita alami, yang kita lewati, pegang 3 hal ini. Situasi yang mungkin kita tidak pernah paham, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Minta hikmat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita, pasti akan menyediakan kita jalan keluar. Saya percaya beberapa kita daripada waktu ini, awal tahun ini mungkin sakit saudara. Ada kerisauan-kerisauan dalam hati kita. Mungkin ada kerisauan yang timbul dalam setiap pribadi kita ketika kita melewati hal ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ada
sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin kita, karena Tuhan yang meluruskan jalan kita. Selagi kita masih percaya, selagi kita bersandar kepada pengertian yang daripada Tuhan, selagi kita acknowledge Dia, selagi kita mengakui Dia dalam setiap jalan kita. Jadi mari sama-sama saudara, saya mau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi harus kita percaya, harus kita bersandar kepada Tuhan, harus kita mengakui, mengajak Tuhan bersama dalam setiap decision kita. Jadi pada pagi hari ini, jika ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, yang rindu, yang mau mencari jalan keluar di atas segala permasalahanmu, ingat firman Tuhan ini, pegang firman Tuhan ini, maka saya percaya Tuhan pasti akan membawa engkau keluar. Pasti Tuhan akan meluruskan jalanmu, membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan, membawa engkau kepada kemenangan di dalam situasi yang engkau hadapi pada hari ini. Haleluya. Jadi demikian firman Tuhan yang saya bawa untuk kita, yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Dan saya berdoa firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita dalam hari-hari yang sukar ini. Haleluya. Terima kasih karena mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita, mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi berdoa. Saya mau berdoa untuk setiap pribadi kita. Haleluya. Segala pujian, segala syukur dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang tetap menjaga kami, Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Jehovah Jireh, our God provider. Jehovah Rafa yang memberikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Engkau. We praise you for who you are. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus hidup kami berjalan sesuai dengan jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Oleh itu Tuhan kami mau datang pagi hari ini sekali lagi. Kami mau katakan bahwa kami mau percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Dalam setiap decision yang kami lakukan Tuhan, kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan dalam setiap keputusan kami, dalam setiap jalan-jalan yang kami lewati Tuhan, kami mau membawa Engkau bersama-sama. Karena sesungguhnya Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Engkau. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada di antara kami Tuhan Yesus yang masih sakit, yang sedang sakit, Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami, memberikan kesembuhan bagi setiap pribadi mereka. Bagi kami yang ada dalam pergumulan Tuhan, ada permasalahan-permasalahan dalam liku-liku kehidupan kami. Kami berdoa Engkau Allah yang menyertai, Allah Immanuel yang memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar, karena kami tahu hidup kami dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, jika ada di antara kami Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang mencari jalan kebenaran dan kehidupan, jalan yang benar, kami temukan di dalam Engkau. Hamba berdoa Engkau yang berbicara terus langsung ke dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka menemukan Engkau sendiri, Roh Kudus Tuhan yang menolong mereka untuk mengerti, sehingga kami juga Tuhan Yesus berkemenangan, dimerdekakan oleh darah Yesus dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita angkatkan kedua tangan kita. Saya mau memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan melindungi Engkau dan Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Saya melepaskan berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, di dalam financialmu, dalam relationshipmu, dalam segala apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Karena Allah yang kita sembah akan menyertai engkau. Kiranya berkat Tuhan akan mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Terpujilah namamu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau, keluar masukmu, Tuhan yang jaga. Terpujilah nama engkau Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Terima kasih saudara untuk
sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berdoa dan saya berharap kita akan terus setia, terus kuat, dan jumpa lagi di ibadah yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus